sih. Dan itu harus dimengerti. Jadi sekali lagi, segala pelanggaran terencana terhadap hak sesama berarti dosa di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Berdasarkan dasar firman itu, hubungan antar sesama bukanlah soal sosiologi atau politik semata-mata. Menurut dasar firman, sesama manusia itu saudara dalam Tuhan. Hubungan dengan Tuhan menentukan relasi dengan sesama. Segala pelanggaran terencana terhadap hak-hak sesama berarti dosa di hadapan Tuhan. Segala tuntutan pelangsungan hidup sesama manusia menjadi perintah Allah. Peri kemanusiaan manusia bersumber pada kasih Allah. Ini jelas ya. Dalam arti ini, dasar firman berbicara mengenai nilai-nilai dasar kehidupan manusia. Jadi dasar firman itu diwahyukan sebagai undang-undang dasar umat Allah. Jadi undang-undang dasar kita jelas sebagai umat Kristen. Jadi kalau ada umat Kristen yang membunuh sesama manusia, ya dia berjalan di jalan iblis. Kalau tidak damai, ya berjalan di jalan iblis. Apakah kita senang dengan pertempuran Rusia dan Ukraina? Ya kita harus mendoakan perdamaian karena ada kuasa dunia, kuasa iblis, dan kuasa hawa nafsu di situ. Oh tidak, pemimpinnya Kristen. Siapa? Ya itu hanya agamanya. Tapi apakah dia mengikuti undang-undang Allah? Tidak. Ya, siapa yang tidak mengikuti undang-undang Allah itu? Lihat Saul, apa yang terjadi? Ya kan? Saul digantikan Daud. Daud itu menjadi seseorang panutan walaupun dia berdosa. Dia tetap harus menanggung akibat dosanya, tetapi dia bertobat. Ya. Jadi seperti itu. Dan telah digenapi. Karena Daud tidak membunuh Saul ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Itulah yang membuat Daud itu menjadi pemimpin yang maha besar di hadapan Tuhan. Kata maha besar, Tuhan Allah lah yang menuntunnya. Dia bisa saja membunuh Saul. Ya. Pada saat Saul buang air besar kan. Cuman dia hanya potong jubai, ya kan, jubahnya saja. Sedangkan Saul merencanakan pembunuhan untuk Daud berkali-kali. Tapi akhirnya Daud, ya kan, mengampuninya. Dan inilah yang membuat Daud itu, ya, dari keturunan Daud akan lahir Mesias kan. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya itu harus dipahami. Baik, kita mulai mendalami ya. Dalam 10 firman Allah itu kan langsung ada temanya atau dasarnya, kepalanya itu akulah Allah Tuhanmu. Dikalog dimulai dengan menarik seluruh perhatian manusia kepada Tuhan, akulah Allah Tuhanmu. Jadi 10 firman Tuhan itu kan dimulai dengan pengantar yang luar biasa, akulah Allah Tuhanmu. Jadi kalau orang yang percaya akulah Allah Tuhanmu harus melaksanakan 10 perintah Allah. Yang tidak melaksanakan 10 perintah Allah ya tidak beriman, dia berarti tidak percaya. Nah, walaupun dia setelah dibaptis, ya karena dia sudah melanggar perintah Allah. Tetapi hendaknya segera diingat bahwa Tuhan menciptakan manusia agar manusia dapat dikasihinya, dan supaya di tengah-tengah penciptaan bergemalah pujian bagi pencipta. Tuhan itu Allah bagi manusia. Jadi Tuhan itu Allah bagi manusia. Ya kan? Jadi jelas. Yang pertama, ketuhanan puncak semua sila. Nah, jadi semua sila. Jadi dasar sila itu adalah ketuhanan puncak semua sila. Ini luar biasa kan? Makanya Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa, digali dari sumber-sumber budaya dan sumber-sumber agama yang hidup baik di Nusantara maupun di muka bumi ini. Maka kesepakatan ketuhanan yang Maha Esa itu berawal dari apa? Ada dasarnya, itu adalah dasar sila kemerdekaan 10 firman Allah itu. Yang pertama adalah ketuhanan puncak semua sila. Jadi semua sila itu sifatnya adalah, puncaknya adalah ketuhanan. Jadi kalau kita datang ke gereja ini kan sebenarnya untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya. Kalau orang yang tidak ke gereja kan dia bilang, oh itu dasar orang ketuhanan katanya. Ya memang seperti itulah. Sebagai orang Kristen ya kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan dan karyanya merupakan dasar bagi hidup dan pandangan hidup manusia. Hal itu tampak juga dalam Pancasila yang mengungkapkan pandangan hidup orang Indonesia. Puncak semua sila adalah sila ketuhanan. Hormat terhadap martabat pribadi manusia, cinta akan tanah air, dan usahakan keadilan hendaknya dijiwai oleh kepercayaan akan Allah dan oleh tanggung jawab kita di hadapan Pencipta.
Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kan itu. Oleh sebab itu agama diberi tempat luhur dalam hidup bernegara. Bahkan sila pertama menjamin kebebasan setiap orang untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, ya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Itu dasarnya Bapak-bapak yang terkasih, maka Bapak-bapak bisa beribadat, ya. Karena rumah retret negara ini atau rumah tahanan ini adalah mengakomodir itu. Negara kita tidak teokratis, tetapi juga tidak sekularistik. Artinya negara kita bukanlah negara agama yang melandaskan diri pada ajaran suatu agama. Tetapi juga bukan negara sekularistik yang acuh tak acuh terhadap agama atau bahkan menghalang-halangi atau merendahkan agama. Ya, jadi ada negara teokrasi, ada negara sekuler, ya kan? Negara sekuler itu ya seperti misalnya dulu Uni Soviet atau sekarang ya RRC, ya kan? Apakah negara sekuler seperti RRC tidak maju? Maju, di muka bumi ini bisa maju. Manusia maju itu kan karena sudah diberikan akal budi. Tetapi apakah mereka, ya kan, mengapa sepertinya, ya kan, Tuhan kok tidak campur tangan di sana? Ya siapa bilang Tuhan tidak campur tangan di sana, ya kan? Manusia itu kan diberikan kebebasan. Kok di negara-negara yang misalnya bersifat Kristen kok terjadi hak? Nah ini, di mana ada kebaikan, di situ ada benih-benih kejahatan, kata orang. Di mana ada kejahatan, di situ ada benih-benih kebaikan. Itu menurut pandangannya. Nah, mengapa? Karena ya, iblis itu tidak mau manusia itu dekat dengan Tuhan. Jadi harus dipahami siapa oknum yang menyebabkan manusia itu menjadi berhawa nafsu. Ya, ya iblis. Ya kan? Awalnya bagus janji dengan Tuhan, Hawa digoda oleh iblis yang menyerupai ular, ujung-ujungnya makan buah yang sebenarnya tidak boleh dimakan. Dianggapnya janji dia dengan Tuhan itu ya biasa-biasa saja. Sama seperti kita sudah menjadi pengikut Kristus, lalu kita acuh tak acuh dengan kegiatan, ya. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di rumah retret ini ya samalah seperti kita manusia yang tidak memiliki, ya kan, iman dan takwa kepada Tuhan Allah. Nah, Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi jelas negara kita menghormati dan mengakui keyakinan dasar bahwa hidup dan pandangan hidup manusia terarah kepada yang mengatasi hidup di dunia ini. Maka dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dikatakan bahwa manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas tuh. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu, Allah Yang Maha Esa, ketuhanan Yang Maha Esa. Kekasan agama dan kepercayaan Kristen akan dibicarakan dalam ya nanti materi-materi selanjutnya ya. Jadi sekarang kita membicarakan hidup dan pandangan hidup. Ya. Jadi Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak di antara kita umat Kristen itu harus memahami hidup dan pandangan hidup. Ya. Jadi ketuhanan dibicarakan lebih dalam kaitannya dengan hidup dan pandangan hidup manusia. Jadi kita membicarakan sikap manusia terhadap Allah sejauh diwujudkan dalam tindakan-tindakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Sebab keterarahan kepada Tuhan merupakan dimensi kehidupan manusia yang paling asasi. Sementara segi agama sebagai pengungkapan iman dan kepercayaan baru akan dibicarakan. Nanti kita masih panjang ini ya materi tentang 10 firman Allah ini, karena memang saya mengevaluasi hasil penyuluhan beberapa tahun yang lalu, ya perlu diadakan pendalaman materi ini. Jadi bapak-bapak yang terkasih yang sudah mengikuti kegiatan penyuluhan atau katekese yang kita lakukan ini, kalau ingat pasti sudah terangkai sebenarnya. Jadi nanti pada beberapa tahun kemudian ya udah cukup kita bisa memahami itu sebagai bentuk kita belajar terus. Berikutnya kedua, cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Nah, ini firman yang pertama sebetulnya lebih daripada perintah atau larangan. Firman itu mengungkapkan bahwa Tuhan itu Allah yang cemburu. Nah, ini semacam konotasi negatif tetapi sebenarnya positif. Maksudnya tuh,
Ini harus dipahami bahwa kita harus mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Jadi ditulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 5 dan Ulangan 5 ayat 9 itu, Allah yang cemburu. Oh, cemburu itu tidak baik, Pak. Ya kan? Tidak ada kan cemburu tidak baik. Ya kan? Cemburu itu kan berarti kita harus setia kepada Allah. Allah sudah setia. Jadi ini semacam membalikkan, ya kan, kenegatifan menjadi kepositifan, kan begitu. Hal itu juga ditandaskan lagi dalam keterangan pada firman yang kedua. Allah tak acuh terhadap manusia maupun sikapnya. Ikatan Allah dengan manusia adalah kasih. Salam kasih itu kan salam Allah. Oleh karena itu Tuhan juga menuntut perhatian penuh dari pihak manusia. Maka sebelum disampaikan dasar firman, Tuhan mengingatkan umatnya akan hubungan kasih itu. Nah, diingatkan hubungan kasih. Akulah Yahweh Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Ilah-ilah lain di hadapanku. Jadi harus dipahami itu. Keluaran 20 ayat 2 sampai 3 dan Ulangan 5 ayat 6 sampai 7. Jadi keluaran dan ulangan itu adalah penegasan yang luar biasa bahwa Allah itu setia. Dan pada saat Tuhan mengadakan perjanjian dengan umatnya, pernyataan itu diulangi lagi dalam Keluaran 34 ayat 14. Orang dituntut tidak bercabang hati. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Maka jelas dasar firman bukanlah uraian teoritis, melainkan penegasan yang amat praktis. Firman pertama bukanlah ajaran teoritis mengenai monoteisme, melainkan tuntutan kesetiaan mutlak terhadap Allah yang tunggal penuh kasih. Jadi Allah yang tunggal penuh kasih, ya kan? Allah itu tunggal. Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah itu tunggal, ya kan? Jadi harus dipahami Allah Tritunggal yang Maha Kudus, ya. Monoteisme adalah kepercayaan akan Allah tunggal, hanya ada satu Allah saja dan tidak ada lain. Monoteisme berbeda dengan henoteisme yang tidak mempersoalkan apakah ada hanya satu Allah atau lebih, tetapi memilih berbakti kepada satu saja. Pada awal sejarahnya kepercayaan Israel lebih bersifat henoteisme. Kita bisa lihat Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. Baru para nabi dengan jelas mengajarkan bahwa dewa-dewa para bangsa lain sebenarnya bukan Allah. Yeremia 2 ayat 11, kemudian lihat juga bab 5 ayat 7, bab 16 ayat 19 sampai 20, kemudian Yesaya 40 ayat 21 sampai 28, Yesaya 41 ayat 29, ya. Dan seterusnya. Jelas di dalam kitab suci. Bapak-bapak yang terkasih, ketika sudah diajarkan monoteisme penuh, tekanan tetap ada pada sikap praktis dan bukan pada masalah teoritis. Tuhan Yesus juga mengajarkan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, Matius 22 ayat 37. Nah itu. Jadi jelas. Jika ada masalah ateisme yang menyangkut firman pertama, itu bukan ateisme teoritis, melainkan ateisme praktis. Ateisme praktis ialah sikap hidup yang berkeyakinan bahwa Tuhan sebenarnya tidak memainkan peranan yang paling penting dalam hidup manusia. Nah itu harus dipahami ya. Bapak-bapak yang terkasih, ada yang bertanya. Jadi ateisme praktis ialah sikap hidup yang berkeyakinan bahwa Tuhan sebenarnya tidak memainkan peranan yang paling penting dalam hidup manusia. Jadi kalau bapak-bapak dia sudah dibaptis, lalu masih memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak memainkan peran yang paling penting dalam hidup manusia, itu bisa mempunyai paham ateisme praktis namanya. Lalu di luar Allah sesungguhnya tidak ada yang ilahi atau pantas disembah, ya. Maka manusia memperbudak diri bila mengilahikan atau memutlakkan kekayaan. Nah itu tadi hedonisme yang sering beberapa kali saya sampaikan. Muda, ya kan, poya-poya, tua, kaya raya, mati masuk surga, ya tidak bisa.
Manusia memperbudak diri bila mengilahikan atau memutlakkan kekayaan, kekuasaan, negara, seks, kenikmatan atau makhluk apapun yang diciptakan Tuhan, termasuk dirinya sendiri atau rasio. Ya kan? Kan ada yang menganggap dirinya Tuhan tuh. Ya. Mungkin orang akan berpendapat seperti itu kalau dia memiliki ateisme praktis. Ya. Ya. Jadi ada ateisme teoritis, ada ateisme praktis. Nah, kita sekarang bisa melihat diri kita, pikiran kita. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, ya. Tuhan sendiri merupakan sumber pembebasan radikal dari segala bentuk penyembahan berhala. Jadi, Tuhan sendirilah yang merupakan sumber pembebasan radikal dari segala bentuk penyembahan berhala. Ya kan? Redik itu kan akar, ya. Radikal itu berakar. Jadi kalau untuk mencabut akar-akar penyembahan berhala, kita harus menyembah Tuhan Allah. Dialah Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Sebab menyembah apa yang tidak boleh disembah dan memutlakkan apa yang tidak mutlak berarti memperkosa hidup batin manusia, yang pada pokoknya berarti hubungan dengan Allah dan pemenuhan pribadi. Nah, jadi seperti itu. Jika manusia menjauhkan diri dari segala berhala, manusia menempatkan dirinya kembali ke dalam lingkup asasi kebebasan. Nah, itu ya Bapak-bapak yang terkasih. Kita kan sekarang sudah banyak berhala yang kita buat sendiri. Berhala handphone, berhala, ya macam-macam lah media sosial. Yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, kita hidup dalam budaya-budaya berhala yang dipengaruhi oleh dunia ini. Ya kan? Kalau untuk mengikuti katekese, kuliah, mengikuti pembinaan iman, ibadat, misa, mungkin sudah gelisah kalau sudah 1,5 jam, bahkan 2 jam. Saya observasi langsung, saya perhatikan satu persatu itu. Karena kan saya ini kan belajar ilmu sosial. Ketika saya berbicara lama, baik di tingkat Zoom atau tingkat apa, ya tidak hanya di tingkat bapak-bapak sih. Di tingkat pelayanan baik di lingkungan maupun di lingkungan mana ya. Banyak orang itu sudah gelisah kalau orang sudah berbicara lebih daripada 1 jam. Ya kan, kecuali ceramah atau seminar, simposium lah ya. Kalau sukses seminar orang, wah mau berjam-jam pun oke, karena berbicara tentang uang. Coba kalau berbicara tentang uang, hui. Ya kan, bagaimana bisa menggandakan uang 1.000 menjadi 1 miliar. Wah, tahan orang itu untuk mengikuti kegiatan itu. Tapi coba bagaimana, misalnya kegiatan retreat yang misalnya biayanya hanya 100.000. Untuk pergi ziarah misalnya biaya 50.000 pun berdebat itu udah mahal. Coba berbicara tentang bagaimana les fisika anaknya misalnya. Wah, kalau matematika anaknya 100, dapat 90, wah dibicarakan. Tapi bagaimana apakah anaknya ya kan memiliki kepuasan batin? Kita nih kan banyak mengejar masalah dunia. Ya, wajar sih. Karena kita hidup di dunia kan. Tetapi kalau kita sudah memutlakkan hal itu, akibatnya kita sudah masuk ke dalam, ya kan, menggeser Allah. Dan ini penting, Bapak-bapak yang terkasih. Ya. Nah, Allah yang bebas dalam arti sesungguhnya ingin berdialog dengan makhluk-makhluk yang bebas, yang mampu mengambil keputusan sendiri dan dapat bertanggung jawab baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan. Uskup-uskup Amerika Latin, Puebla 1979. Nah, itu sudah. Kalau kita memutuskan dialog, tidak berkomunikasi lagi dengan kawan kita, dengan teman-teman di dalam kamar kita, ya kan, memutuskan untuk tidak berdiskusi, berdialog lah, ya, menyapa, berkomunikasi, ya kita sudah sebenarnya memutuskan hubungan kemanusiaan kita dan memutuskan hubungan kealahan kita. Ya kan? Ketuhanan berarti bahwa manusia hidup di hadirat Tuhan, mengakui Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Ketuhanan menyangkut hidup manusia yang paling dalam dan paling pribadi. Memutlakkan masyarakat dan cita-cita perkembangan berarti memperbudakkan manusia kepada ekonomi dan pembangunan, kepada ilmu dan kehormatan. Nah, itu. Jadi yang dikejar manusia di muka bumi ini sekarang kan mereka ingin memutlakkan kehidupan ekonomi yang maju, ya kan? Kemudian pembangunan yang maju, ilmu dan kehormatan diakui, negara nomor 1, berkuasa, adidaya, hebat dan luar biasa. Ya, itulah tadi. Ya.
Padahal hal-hal itu adalah sifatnya sementara. Dengan mengakui Tuhan sebagai satu-satunya yang mutlak, semua nilai manusiawi menjadi relatif dan tidak dapat dituntut atau diwajibkan secara absolut. Nah, jadi itu. Jadi Tuhan itu yang mutlak, sedangkan yang lain itu relatif. Ya. Satu-satunya yang dituntut selalu ada di mana-mana ialah hormat terhadap setiap manusia karena ia dicintai oleh Allah. Jadi kita harus menghormati sesama manusia. Jadi kalau orang tidak menghormati sesama manusia, ya memang akan repot. Karena hidup di muka bumi ini saling menghormati. Jadi kalau tanda-tanda cinta itu adalah hormat sebenarnya. Bapak-bapak yang terkasih, ada kegiatan ini nih oleh pengurus gereja. Ada yang ngomong, bosan. Itu sudah tidak menghormati, berarti sudah tidak ada kasih. Walaupun hidupnya baik, tetapi ketika hal-hal rohani dia tinggalkan, sebenarnya dia sudah meninggalkan kasih. Dia tidak memutlakkan Tuhan. Bahkan kan dalam 5 perintah gereja kan jelas, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Hal-hal itu kan juga sudah memutlakkan itu. Baik, kita lanjut. Jangan membuat patung atau gambaran apapun. Nah, ini sering diperdebatkan. Gereja Katolik itu banyak patung-patung tuh. Ya. Inilah yang harus dipahami konsepsi, ya kan? Benda devosional dengan patung itu berbeda, Bapak-bapak yang terkasih. Kalau saya buat patung di rumah saya, tiba-tiba anak cucu saya nyembah saya, itu sudah membuat diri saya mutlak. Itu penyembahan berhala. Bapak-bapak mengenang orang tua bapak-bapak lalu berfoto, lalu fotonya itu dipajang di rumah, ya kan tidak masalah, ya kan? Jadi banyak di antara kita ini mulai menggeserkan diri kita itu bukan pada benda materinya, tetapi sebenarnya pada kemutlakan, ya kan, materinya itu gitu. Ya. Jadi tiba-tiba ada yang komplain misalnya, gereja Katolik, ya kan, misalnya membuat tempat devosional, ziarah. Nah, itu hal-hal yang seharusnya mereka tahu bahwa hal-hal itu adalah untuk menuntun manusia menjadi memutlakkan Tuhan. Ya. Dalam kitab suci, rumus firman pertama cukup panjang, Keluaran bab 20 ayat 3-6 dan Ulangan bab 5 ayat 7-10. Sesudah dikatakan jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku, masih ditambahkan jangan membuat bagimu patung atau gambaran apapun, jangan sujud menyembah mereka atau beribadah kepada mereka. Jadi jelas. Ya. Dalam rumus dasar firman yang lazim di kalangan Katolik, semua ini dipandang sebagai satu perintah saja dan urut-urutannya juga dibalik. Jangan memuja berhala dahulu, kemudian berbaktilah kepadaku saja, tidak lagi disebut patung atau gambaran. Semua itu dirangkum dengan kata berhala. Jadi kalau hanya patung Bapak buat, sedangkan handphonenya Bapak buat berhala sekarang. Ya. Jadi handphone itu dalam hidup manusia 24 jam. Jangan-jangan handphone itu, ya kan, 8 jam, bukan lagi 8 jam, 12 jam dijadikan tumpuan sarana bermacam-macam, baik yang baik dan buruk, kan? Jadi jelas gereja Katolik ya bilang bukan hanya sarana patung saja, berhala-berhala yang lain. Ya. Hari Minggu misalnya bukan ke gereja, hari Minggu buka toko, ya kan? Padahal sudah menjadi pengikut Kristus. Rugi ya kalau tidak buka toko, tak ada yang beli. Ini kan tidak pernah dilarang membuka toko, ya kan? Beda kalau dengan orang Israel, hari Sabat itu Jumat jam 3 sore mereka sudah harus mempersiapkan Sabat. Nanti hari Minggu sore nanti baru mereka bekerja ulang lagi. Ya kan? Itu pengalaman bapak saya waktu seorang Yahudi menyupir mereka pergi ke Yerusalem, ya. Ditinggalkan tuh jam 3, udah tinggalkan. Ganti supirnya yang beragama lain. Nah, mereka masih memutlakkan itu. Nah, kalau kita kan jelas, yang namanya umat Kristiani pergi ke gereja lah.
Ya, kecuali dalam keadaan sakit, itu pun orang tetap bisa beribadat kepada Tuhan Allah secara pribadi kan. Dan dalam gereja Katolik ya para lansia, orang-orang sakit diantar komuni kudus ke mereka. Supaya mereka tidak melepaskan diri atau terlepas dari rahmat Tuhan itu terus-menerus. Nah, sedangkan kita bagaimana kita mewujudkan diri kita itu? Tetapi ketika Israel menyembah anak lembu emas, Keluaran 32 ayat 1 sampai 6, maksud mereka barangkali bukanlah menyembah berhala, melainkan menyembah Tuhan yang digambarkan dalam rupa anak lembu. Ya kan? Namun perbuatan mereka membangkitkan murka Allah, membuat patung sendiri sudah dosa. Seperti dikatakan dalam Ulangan 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan. Ya. Ini dalam kitab Ulangan nih. Maka terjadi biasanya perdebatan, ya kan? Coba lihat Ulangan nih secara kitab suci. Padahal sebenarnya yang dimaksud Tuhan itu adalah berhalanya itu. Ya kan? Maksud bangsa Israel ya membuat anak lembu. Nah, anak lembu ini kan kekejian bagi bangsa Israel sebenarnya. Ya. Padahal mereka juga memelihara lembu kan begitu. Dengan membuat patung, orang mencoba mengikat Tuhan pada tempat dan kebaktian tertentu. Nah, itulah dia yang membuatnya itu. Padahal Tuhan adalah yang maha agung dan oleh karena itu tidak bisa dimanipulasikan oleh manusia dengan kebaktian apapun. Lihat Ulangan bab 4 ayat 15 sampai 19. Perbedaan antara cipta dan pencipta amat ditekankan dalam kitab suci. Tuhan adalah yang maha bebas. Ia menyatakan diri menurut kehendaknya sendiri. Ia menyatakan diri dalam sejarah secara dinamis, tidak secara statis dalam sebuah patung atau gambar. Tuhan menjadi dekat pada manusia dalam tindakannya yang bebas dan berdaulat, bukan dalam simbol-simbol yang sebenarnya hanyalah ungkapan cita-cita manusia. Dalam rupa sebuah patung, ya, Tuhan akan sama saja dengan semua dewa dari bangsa sekeliling. Tetapi dalam tindakannya ia membuktikan diri Allah Israel. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, ini harus dipandang dalam konteks sebangsa Israel ya, atau bangsa Yahudi pada zaman itu. Nah, kontekstasinya itu harus dipahami bahwa bangsa Israel itu harus mengikuti kehendak Allah. Sebenarnya persoalannya bukan pada berhalanya, tetapi apakah dia mencintai Tuhan Allah dengan segenap hatinya itu. Pada mencintai kehendak Allah tidak. Nah, karena mereka sudah mulai menyelewengkan itu. Tuhan mewayukan diri dalam sejarah manusia dan tidak dapat dimanipulasikan oleh apapun. Kita hanya dapat berjumpa dengan Tuhan dalam kejujuran. Ya, itu sudah dicontohkan oleh Yesus. Ada seorang Farisi, dia berdoa. Ya, dia bukan mengangkat kejujuran, menyombongkan diri di depan Tuhan. Sedangkan seorang pemungut cukai, dia merendahkan diri dan memohon ampun bahwa dia melakukan perbuatan dosa. Yang berkenan mana? Ya, yang berkenan yang memohon ampun kepada Tuhan. Sedangkan berhala yang dibuat itu adalah menciptakan kesombongan baru. Kesombongan baru. Dan Allah akan menghajar dan mengajar bangsa yang melakukan kesombongan itu. Dan kita juga akan seperti itu kalau kita menyeleweng terhadap Allah. Dalam perjumpaan itu yang penting bukan penampilan dan penampakan Tuhan, melainkan sabdanya yang menyapa manusia dalam kasihnya yang mencurahkan hidup. Di mana-mana orang senang mengartikan secara gaib hal-hal yang tidak dapat mereka jelaskan sendiri. Kita ini suka hal gaib, hal mistis. Ya kan? Kalau tubuh mistik Kristus itu berbeda dengan hal mistis, ya, hal gaib. Mengapa? Karena gaib itu kan tidak bisa dilihat manusia. Ya. Kemudian yang gaib itu adalah pikiran manusia. Sepertinya betul, tetapi ujung-ujung akhirnya terjadilah namanya penghujatan terhadap Allah. Yang gaib tidak berarti ilahi, itu jelas ya. Karena iblis juga makhluk gaib. Yang gaib tidak berarti ilahi dan tidak pantas diagamakan. Jadi misalnya, mohon maaf misalnya, orang pergi ke sini, ke tempat ini, ya kan, minta kesembuhan, minta kesaktian, minta kekuatan, kan ujung-ujungnya kesombongan yang terjadi. Orang beriman harus waspada, jangan sampai berhayal dan bertahayul. Nah,
Jangan suka berhayal dan bertahayul, Bapak-bapak yang terkasih. Yang sering berhayal nih, makanya harus mengucapkan doa-doa kan. Jangan sampai ganti sabda Allah yang menyapa, fantasi kita mengenai Allah menjadi penting. Jangan sampai orang sibuk dengan ramalan dan perhitungan. Wah, pakai sio ini, wah ini, pensui ini, pensui itu. Bukan untuk, itu kan ilmu, menghitung-hitung. Ya. Di dalam Tuhan itu, ya, semua tempat itu baik. Allah itu menciptakan semuanya baik adanya. Tetapi yang membuat manusia itu memberikan cap kutukan dan keuntungan itu karena menguntungkan manusia. Maka ya, jelas di situ. Jangan sampai orang sibuk dengan ramalan dan perhitungan menggantikan kasih Allah yang harus kita andalkan dan yang harus kita teruskan. Sebagai orang Kristiani masih mengecap orang sial, tai lalat di sini sial. Tidak ada gunanya lagi. Ketika kita sudah dibaptis dalam Kristus Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ingat, Kristus Yesus itu wafat bagi kita untuk, ya, karena dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita. Dan semua dosa asal itu tidak ada lagi dalam diri kita. Tetapi itu mengapa menghantui kita? Ya karena kita tidak mau, ya kan, tunduk kepada Allah. Kita harus suka memikirkan ke hal-hal yang pribadi. Ya, jadi orang bertahayul kalau dengan berfantasi mengenai hal-hal yang misterius, ia menghindari tanggung jawabnya. Mohon maaf misalnya, meramalkan inilah, itulah. Dia itu sebenarnya menghindari tanggung jawabnya. Ya. Namun kita tidak boleh menganggap rendah kerinduan manusia akan Allah yang tidak jarang terungkap dalam kata-kata atau perbuatan yang tidak kita mengerti. Tuhan mengatasi segala-galanya. Ia tidak seperti dewa-dewa para bangsa. Justru dalam perbandingan dengan kepercayaan bangsa-bangsa lain, tampak ciri khas iman Israel. Bangsa-bangsa lain menggambarkan dewa-dewa mereka serupa dengan raja dan para penguasa. Ya kan? Bahkan di Mesir dan di Kanaan, raja dilihat sebagai titisan dewa. Nah, bayangkan. Di Mesir dan di Kanaan waktu itu seperti itu. Raja ya titisan dewa. Oleh karena itu para dewa pada dasarnya sama dengan manusia. Makan dan minum, nikah dan dinikahkan. Nah, itulah dia. Ya. Saling berperang, bahkan kadang-kadang terpaksa harus tunduk kepada maut juga. Lain dengan Tuhan Allah Israel, ia mengatasi segala-galanya dan tidak membutuhkan seorang manusia sebagai wakilnya. Jadi tidak membutuhkan seorang manusia sebagai wakilnya. Ia tidak menampakkan diri dalam seorang raja, apalagi dalam sebuah patung. Semula Israel sendiri sebenarnya tidak mengenal raja. Dalam perkembangan sejarah atas desakan rakyat, Samuel terpaksa mengurapi Saul menjadi raja. Terpaksa mengurapi Saul menjadi raja. 1 Samuel bab 9 ayat 1 sampai 10 dan bab 16. Ya. Tetapi kemudian segala malapetaka yang menimpa Israel selalu dihubungkan dengan ketidaktaatan raja yang kadang-kadang dilihat sebagai saingan dengan Tuhan. Kita bisa lihat 1 Samuel bab 8 ayat 5 sampai 7. Maka ditegaskan bahwa raja tidak mempunyai kuasa ilahi, ia hanya memimpin rakyat yang bertugas membimbing mereka dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus harus dipahami konteksnya, ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu gambar yang membantu berdoa. Nah, ini pandangan Katolik supaya jangan sampai simpang siur melihat itu. Pandangan Katolik terhadap gambar dan patung pada umumnya dirumuskan dengan cukup jelas oleh Paus Yohanes Paulus II yang sekarang sudah menjadi Santo Yohanes Paulus II, ya. Dalam surat apostoliknya, ya. Duodecimum Saeculum Desember 1987. Itu sudah dijelaskan karena banyak pertanyaan-pertanyaan, ya. Dalam rangka memperingati 1200 tahun Konsili Nisea II 787. Paus berkata antara lain, tanpa menyangkal kemungkinan bahwa praktik penyembahan berhala dari agama kafir dapat timbul lagi, gereja mengizinkan bahwa Tuhan Yesus, Santa Perawan Maria, para martir, santo dan santa diperlihatkan dalam bentuk gambar atau patung guna mendukung doa dan kebaktian kaum beriman. Jelas ya? Dalam masa yang lampau pernah ada gerakan membuang dan menghancurkan patung, ikonoklasme.
Ya. Karena orang berpendapat bahwa Kristus sebagai putra Allah tidak mungkin digambarkan. Menggambarkan kemanusiaan tanpa kealahan akan memberikan gambaran palsu mengenai Kristus. Paulus kedua menjawab, kesenian dapat memperlihatkan bentuk atau lukisan wajah insani Allah dan mengantar orang yang memandangnya ke dalam misteri yang tak terperikan bahwa Allah menjadi manusia demi keselamatan kita. Nah itu, ya. Jadi jawabannya sungguh luar biasa. Dengan mengutip pernyataan Konsili Nisea II, Paulus selanjutnya menegaskan bahwa selalu dibedakan antara sungguh menyembah dan memberi hormat. Nah, itu beda. Ya. Menurut keyakinan kita, menyembah hanya boleh dilakukan terhadap Allah. Jelas ya? Menyembah itu hanya boleh dilakukan terhadap Allah. Sedangkan memberi hormat boleh dilakukan untuk gambar dan patung, karena menghormati patung sebenarnya menghormati diri yang digambarkan dalam patung itu. Oleh karena itu kata Paulus, menggambarkan Kristus menyangkut seluruh iman akan kenyataan inkarnasi penjelmaan. Alasan gereja menggambarkan Kristus ialah keyakinan gereja sendiri, yakni bahwa Allah yang menghayyukan diri dalam Yesus Kristus sungguh menebus dan menguduskan manusia dengan kelima indranya. Ya kan? Kesenian Kristen sejati membangkitkan pengertian melalui penangkapan indrawi bahwa Tuhan hadir di dalam gerejanya. Ya. Bahwa orang Protestan mempunyai keberatan terhadap pandangan ini dikatakan bahwa perbedaan antara menyembah dan menghormati seringkali tidak atau kurang tampak. Tambahan lagi, perhatian untuk misteri dan untuk pewahyuan misteri dalam kitab suci serta pewartaan kurang mendapat perhatian karena patung-patung dan bentuk-bentuk jasmani yang lain. Amat ditekankan bahwa Allah adalah roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Janganlah kebaktian dipikat oleh bentuk-bentuk lahiriah sehingga berhenti di situ saja. Kita harus mendengarkan sabda Tuhan, ya, dan tidak menggantikannya dengan simbol-simbol pemikiran kita sendiri. Mudah sekali patung, gambar, dan sarana-sarana devosi yang lain bukan lagi bantuan untuk iman, melainkan menjadi sasaran dan titik terakhir kebaktian. Ya. Secara umum boleh dikatakan bahwa iman bukan pertama-tama mencari ungkapan dalam bentuk-bentuk keagamaan, melainkan berusaha mewujudkan diri dalam kehidupan yang nyata. Semua upacara ibadat dan semua barang kebaktian hanya dapat merupakan tanda yang mengarahkan manusia kepada kenyataan hidup yang mengatasi segala keterbatasan. Dalam iman, orang harus melepaskan diri ke dalam tangan Tuhan dan tidak mencoba mengikat Tuhan pada kebaktian manusia. Oleh karena itu, Rasul Paulus menganjurkan supaya menghunjukkan diri sendiri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Dan ditambahkannya itulah ibadat yang tepat. Roma 12 ayat 1. Melaksanakan tugas kemasyarakatan dalam semangat iman itulah yang disebut ibadah yang sejati, luhur dan manusiawi. Sebab dalam menghadapi tuntutan hidup, orang sungguh ditantang terus-menerus melepaskan diri dan tidak mencari diri sendiri. Dalam pengabdian kepada sesama manusia, orang menyatakan secara konkret penyerahannya kepada Allah. Di situ tidak ada bahaya bahwa ia melekat pada kebaktian buatan tangannya sendiri. Gereja Katolik ingin mempertahankan praktik untuk menempatkan gambar atau arca suci dalam gereja-gereja supaya kaum beriman dapat melakukan penghormatan. Praktik untuk menempatkan gambar atau area suci dalam gereja-gereja supaya kaum beriman dapat melakukan penghormatan, akan tetapi hal itu hendaknya dilakukan dengan tidak berlebih-lebihan serta menurut tata susunan yang wajar. Jadi jangan sampai hal itu membangkitkan keheranan umat Kristen atau memberikan peluang untuk devosi yang kurang sehat. KHK Kanon 1188. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ikonik-ikonik gambar atau patung yang ditempatkan dalam gereja Katolik itu sudah merupakan standar dan bukan untuk menarik perhatian. Justru itu adalah suatu tanda penghormatan bahwa yang disimbolkan itu menjadi suatu teladan yang telah merelakan dirinya untuk bertakwa kepada Tuhan Allah. Karena Allah tidak bisa digambarkan dalam bentuk apapun. Tetapi ingat, dalam kitab Kejadian itu Allah membentuk manusia segambar, secitra dengan dirinya. Dan
Allah telah menjadi manusia. Allah mewahyukan dirinya menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Dan inilah perbedaan antara iman Yahudi dan iman Kristen sebenarnya. Nah, jadi kalau orang ini memahami, harus paham. Tetapi juga harus juga dipahami, jangan menempatkan posisi patung atau gambar-gambar itu, ya kan, melebihi firman dan sabda Tuhan. Maka kalau kita dengar ibadat atau misa dalam gereja Katolik kan dibagi 4 ritus. Ada ritus pembukaan, ya kan? Ada ritus liturgi sabda, ada ritus liturgi ekaristi, ada ritus penutupan, ya kan? Itu sudah jelas. Ya. Dan bukan hanya dengan simbol patung atau gambar, tapi dengan bunyi-bunyian. Bunyi orgel, bunyi lonceng, bunyi gong, ya kan? Bunyi dentingan piala dan sebagainya dengan bunyi-bunyian. 5 panca indera digunakan. Bau-bauan dengan pendupaan itu, ya kan? Jadi semuanya ibadat itu dikhususkan kepada Tuhan dengan menggunakan 5 panca indera itu. Nah, jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Yaitu, ya. Nah, mungkin untuk materi ini demikian dulu. Ini cukup panjang. Ada beberapa pertemuan yang harus dipahami. Karena saya sudah melihat, ya, ada titik yang harus kita bersama pahami. Katekese atau mempelajari pengetahuan iman itu harus terus-menerus. Harus ada dasarnya, ya. Dan saya yakin dan percaya, ya, Bapak-bapak yang terkasih memiliki makna yang dalam. Ya, minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya, hormat terhadap misteri. Karena ada yang bertanya, ya memang saya mengumpulkan dulu evaluasi pertanyaan-pertanyaan Bapak-bapak yang terkasih, itu tidak pernah saya tidak, ya kan, tidak responsif. Justru apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak sekian tahun yang lalu itu justru, ya kan, menjadikan saya, ya, untuk mencari materi-materi yang Bapak-bapak butuhkan dan perlukan. Dan itu penting. Ya memang tidak banyak yang akan memahami ini, tetapi dengan dokumentasi atau dengan video yang dibuat, mungkin itu bisa menjadi pengulangan bagi Bapak-bapak untuk bisa membuka cakrawala berpikir bahwa menjadi pengikut Kristus itu harus setia kepada Allah Tritunggal Maha Kudus untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, hari ini memang tidak ada tanya jawab. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak yang terkasih. Ya, Pak Lingkun, ya, Pak Andre, Pak Agus, Pak Lulu, Pak Atis. Ya, beberapa Bapak-bapak sudah saya kenal namanya. Ya, luar biasa. Bapak-bapak yang lain, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga mampu memahami dan mari kita belajar bersama. Karena membangun kekristenan itu ialah membangun diri kita. Kita orang Kristen itu adalah membangun terus-menerus untuk bonum commune. Siapa yang membangun kita? Tuhan Yesus Kristus. Dengan bimbingan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Ya. Jadi mari kita bertakwa kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan beriman dengan total, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, ya, dengan segenap kekuatan, dan beriman mencintai sesama manusia seperti diri sendiri. Mari kita tutup pertemuan katekese kita ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur,
memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam.